Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan kubik kayu olahan hasil sitaan Kejaksaan Kaimana hilang. Jaringan internet masih gangguan di Merauke, warga minta kompensasi PT Telkom. Bulog pastikan stok beras di Merauke aman hingga 3 bulan ke depan. Bulog Divisi Regional Merauke menjamin keamanan stok beras selama bulan puasa atau 3 bulan ke depan. Saat ini stok beras Bulog mencapai 1.600 ton dan dipastikan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog juga akan terus memantau harga dan stok beras di Merauke agar tetap stabil. Saat ini stok beras yang tersedia di Bulog adalah jenis medium. Untuk menjelang bulan suci Ramadan dan nanti direnggakan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2003 ini, kami di Perum Bulog Cabang Merauke sudah mempersiapkan tersediaan stok, khususnya komoditi beras. Memiliki stok sampai dengan saat ini sebesar kurang lebih 1.600 ton. Dengan 1.600 ton ini kita memiliki ketahanan stok sampai dengan 3 bulan ke depan. Jadi sampai dengan bulan April, Mei, Juni ya kurang lebih. Sementara itu harga minyak kita yang merupakan minyak subsidi pemerintah saat ini mulai sulit didapat di pasaran. Stok minyak kita tidak menentu, kalaupun ada harganya sudah naik di kisaran 15 hingga 17 ribu rupiah per liter dari harga eceran yang dipatok pemerintah sebesar 14 ribu rupiah per liter. Minyak goreng dengan merek minyak kita ini memang kami di Bulog juga ada menyalurkan minyak tersebut. Di samping pihak-pihak swasta juga menyalurkan minyak tersebut. Nah, untuk di kita ini kita salurkan tentunya dengan harga masih di bawah HIT. Dengan harapan para pedagang atau mitra kita ini menjual dengan harga sesuai dengan HIT 14.000. Bulog yang juga menyalurkan minyak goreng berupaya menekan harga minyak kita dengan melepas ke pasaran dengan harga eceran Rp14.000. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai besar di pasar juga mulai naik dari Rp70.000 per kilogram menjadi Rp100.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting sejauh ini masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Dari hasil pemantauan di Pasar Wamanggu Merauke, kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya dijual Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. 100.000 dari harga berapa tuh Mas? Dari harga 80. Ya naik apa lagi? besar. Romok besar. Sekarang berapa romok besarnya? 100. 100 juga ya. Dari harga 70. Kalau tomatnya? Tomat masih stabil. Stabil ya. Kalau keriting juga? Keriting masih stabil. Masih stabil. Ini jelang puasa kira-kira makin naik enggak lagi ya? Ya tergantung stok sih kalau di sini. Oh gitu ya. Ya kalau stoknya banyak ya pasti. Sementara untuk tomat dan sayur-sayuran justru mengalami penurunan harga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sama wakil presiden. Siapa presiden kita ya? Pak Joko. Anak-anak ini serius belajar walaupun mereka hidup di pengungsian jauh dari kampung halaman mereka. Mereka merupakan korban kekerasan yang dilakukan KKB di Kabupaten Intan Jaya yang merupakan daerah rawan konflik bersenjata. Di kamp pengungsian, anak-anak dibimbing dan diajar guru sebagian dari anggota Polri. Mereka tampak belajar serius walaupun dalam situasi yang serba terbatas. Salah seorang pengajar, Yuliani Akagi dari Yayasan Somatua, merasa bersyukur atas bantuan anggota Babin Kamtipmas yang mau mengajar anak-anak ini di Taman Bacaan Somatua, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru. Saat mengungsi ke Mimika, anak-anak ini sama sekali belum bisa membaca dan menulis, apalagi bisa berbahasa Indonesia.
Berkat bantuan aparat, perlahan mereka sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Kepuasan tersendiri ketika anak-anak yang datang kemari, entah itu dari Intan Jaya atau dari Pogapa atau dari Sugapa, mereka datang ke sini karena ada satu lain dan hal. Mereka ke Timika, mereka datang bersama-sama dengan kami di Taman Baca. Dari mereka belum bisa berbahasa Indonesia, mereka ke sini belajar berbahasa selain di sekolah, di lingkungan sekitar rumah, belajar bahasa Indonesia. Dari situ pendekatan kami lakukan pendekatan untuk literasi dasar seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Dan sampai mereka sudah kami rasa mampu, kami sarankan, memberikan saran kepada orang tua untuk orang tua bisa mengantarkan mereka untuk mendaftarkan sekolah walaupun kadang usia mereka sudah jauh. Saat ini ada 40 anak-anak yang sedang belajar di Taman Bacaan Somatua dan 70% dari mereka sudah bisa belajar di sekolah formal. Tidak lama ada taman baca di sana, ada di SPSP, dan kalau memang kegiatannya mereka bisa kumpul, kita kumpul satu rumah, dua rumah, gantian 3 orang, 4 orang kita bisa mengajar, membaca dan menulis. Sudah ada berapa banyak Pak anak? Yang di sini kami data sudah 40, hampir 70% sudah bisa diterima di sekolah. 70% sudah diterima. Kalau keseluruhan? Kurang lebih 30. Program Polisi Pi Ajar merupakan salah satu program Polri yang dibentuk untuk membantu anak-anak di Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Program ini sangat dibutuhkan di tengah kondisi pendidikan di Papua yang saat ini jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan.